Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cisereh 1972. Teman-teman madrasah dalam kesempatan ini akan berbagi cara mengimplementasikan struktur kurikulum Merdeka di dalam jadwal pelajaran sehari-hari, baik jenjang MI, jenjang MTS, dan jenjang MA. Baiklah, pertama kita harus mengunduh KMA ya, KMA dari Kementerian Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. Nah, ini adalah KMA-nya ya, KMA. Lanjut kita melihat struktur kurikulum jenjang MI. Jenjang MI itu dibagi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Di Kementerian Agama sini sudah ditentukan ya alokasi waktu intrakurikulernya, yaitu untuk mata pelajaran Quran Hadis 72 per tahun. Nah, berarti untuk pelaksanaannya itu adalah 2 jam pelajaran per minggu. Dari sini biar kita mudah untuk membagi dalam pelajaran, jadwal pelajaran. Kita lihat di sini untuk jenjang MI. Nah, di sini ya alokasi intrakurikuler per tahun 72. Nah, jumlah jam per minggu itu 2 jam. Nah, untuk proyek penguatan profil Pancasila ini kita kosongkan khusus untuk mata pelajaran agama ya. Nanti kalau untuk mata pelajaran umum kita masukkan untuk P5-nya yaitu 1 jam ya, ini bisa 2 jam, ini 1 jam. Jadi kalau 36 itu berarti 1 jam pelajaran. Nah, di sini untuk Quran Hadis itu 72, maka untuk jam per minggunya itu 2 jam. Akidah akhlak sama ya, fikih juga sama 2 jam, bahasa Arab 72 jam. Ini jadi 2. Untuk pendidikan Pancasila 144 yang dibagi 6 itu menjadi 4. Yang 1 jamnya itu 36. Artinya berarti ini nih yang sebetulnya harusnya adalah 5, tapi yang 1 jam itu masuk ke proyek. Ini bahasa Indonesia 6 jam karena di Kemenag udah ditentuin ya kan gitu. Tapi kalau untuk di SD itu di sini 2, maka di sininya ini 1, berarti di sini adalah 3 jam. Kita berbicara di MI saja. Untuk IPS kelas 1 ya dan kelas 2 ini tidak ada ya, tidak ada sebenarnya untuk IPA dan IPS. Nah, nanti adanya itu adalah di kelas 3 sampai kelas 6. Untuk mata pelajaran seni dan prakarya ini di antara 4 ini bisa diambil salah satu yang disukai oleh siswa. Contohnya misalkan di sini adalah seni rupa. Berarti untuk yang 3 itu
tidak diajarkan karena banyak yang memilih seni rupa. Kalau misalkan ada yang memilih berbeda, maka itu bisa dikondisikan ya. Tapi di sini tetap nantinya itu 72 kali 72 setahun dan ini 2 tahun. Nah, untuk proyeknya ini saya kosongkan ya. Untuk kosongkan. Untuk kerajinan ini kosong, bahasa Inggris 72 2. Nah, untuk muatan lokal ini kalau misalkan muatan lokalnya hanya 1, maka di sini bisa dirubah 72, di sininya 2 jam pelajaran. Tapi kalau misalkan muloknya lebih dari 1, maka di sini misalkan ada PTQ dan bahasa daerah kan gitu, maka kita bagi 2, 72 itu 36 ininya menjadi 1 proyeknya ya, proyeknya 1. Bukan proyek ini jam ya, jam pelajarannya. Nah, di PTQ kita masukkan di sini untuk proyek di mulok ya, itu kita masukkan 1 jam. Artinya untuk kelas 1 MI per minggu itu ada 31 jam pelajaran, ditambah untuk P5 yaitu 7 jam, sehingga dalam 1 minggu itu proses KBM di jenjang MI ada 38 jam. Ini untuk kelas 1. Kelas 1. Nanti untuk kelas 2 berbeda, ini 33, nanti ditambah proyek P5 berapa jam kan. Untuk kelas 3 sampai 5 juga akan berbeda lagi, yaitu 40 jam per minggu ditambah proyek. Untuk kelas 6 40 jam ditambah lagi proyek. Nah, bagaimana setelah kita mengetahui struktur kurikulum seperti ini, dituangkan dalam bentuk jadwal. Saya contohkan di sini jadwal harian saja ya teman-teman, karena ada jadwal harian, ada jadwal per minggu, ada jadwal per blok gitu. Bedanya yaitu di proyek. Kalau di blok itu proyek misalkan disatukan menjadi 1 hari kan. Untuk per minggu juga demikian, tapi kalau untuk harian kita sebar bisa per hari kan. Ini contoh jadwalnya. Misalkan di sini mata pelajaran Quran hadis 72, di sini 2 jam pelajaran. Nah, ini 1 2, ini 2 jam pelajaran. Terus untuk akidah akhlak juga 2, fikih 2. Nah, ini akidah akhlak 2. Untuk fikihnya ini 2. Terus untuk bahasa Arab 2. Bahasa Arab itu 1 2. Nah, dari rincian ini yang kita tahu bahwa 31. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Nah, berarti pas nih, yaitu 31 jam pelajaran. Nah, untuk yang 7 jam itu adalah untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, begitu teman-teman dalam membagi atau menuangkan dari struktur kurikulum ke jadwal pelajaran kelas 1 di semester 1. Bagaimana untuk di kelas 2? Sama saja teman-teman ya, sama-sama. Tinggal nanti di sini dirinci lagi kan gitu. Berarti kalau misalkan ini untuk pelajaran agama kita kosongkan ya untuk proyeknya. Nah, nanti tinggal
dikurangi di sini dilihat 252 dibagi, di sini kan dibagi 36 itu sama dengan berapa. Kalau di sini kan 216 nih untuk kelas 10 kelas 1 MI, maka di sini ditulis 216 dibagi 36 sama dengan 7. Bisa ya dipahami ya. Silahkan teman-teman dicoba, karena untuk tahun pelajaran 24-25 itu sudah semuanya sudah kurikulum merdeka. Bagaimana dengan jenjang MTS? Nah, MTS juga sama. Nah, seperti ini kita rincikan dulu ya. Ini saya ambil dari KMA. Untuk KMA jenjang MTS. Di mana MTS itu terdiri dari 2 fase. Fase D dan E. Fase D itu untuk kelas 7 dan kelas 8, sedangkan fase E itu untuk kelas 9. Sini ya, hampir sama begitu dengan untuk jenjang MI. Tuh. Yang agak berbeda itu adalah di jenjang MA, teman-teman. Karena di MA itu kita lihat di struktur kurikulumnya. Nah, ini kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, kelas 10 itu masuknya di fase E. Di fase E kelas 10. Dan untuk fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Perhatikan untuk di struktur kurikulum MA di sini ada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi tidak ada lagi klasifikasi jurusan IPA dan IPS, tapi di mapelnya pun di sana ada ilmu pengetahuan alam. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, guru fisika, guru kimia, guru biologi itu dari alokasi per tahun 2216 ini itu bisa dialokasikan untuk mapel fisika, mapel kimia, dan mapel biologi. Jadi kalau teman-teman di madrasah yang mengampu atau mata pelajaran fisika, kimia, biologi itu masih ada, cuma judulnya di sana adalah masuk dalam ilmu pengetahuan alam. Untuk IPS pun sama teman-teman. Di sini ada pelajaran sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi, yaitu setahun 288. Silakan ini dikondisikan ya, dibagi untuk mata pelajaran sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Terus teman-teman, nah, untuk kelas 11 dan kelas 12 di sini ada alokasi waktu kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, mungkin teman-teman madrasah yang ada pondok pesantren, dari alokasi waktu ini bisa dijadikan untuk penambahan mata pelajaran yang dimasukkan dalam kategori pilihan. Seperti di sini kelompok mata pelajaran agama ada ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih gitu. Nah, ini kalau kita bagi ini ya, dibagi 36 gitu ya, 792 dibagi, nah, itu dibagi 36 itu adalah 22. Nah, terus kalau dibagi misalkan 10 pelajaran seperti sini ya, ada yang bertafsir, hadis kan gitu. Ini saya bagi misalkan 2 jam, 2 jam, 2 jam, berarti masuk untuk 11 mata pelajaran tuh. Jadi kalau dibagi 72 untuk satu mapel itu 2 jam pelajaran, maka 792 dibagi
72, jadi 11 mata pelajaran bisa dibagi. Dari sini alokasi waktunya. Nah, baik, kita contohkan di struktur ya teman-teman. Ini saya contohkan misalkan kelas 10. Nah, setelah dibagi di sini kelas 10 ini ada tertera jumlah jam per minggu yaitu 44 ya, ditambah 25% untuk P5 yaitu 360 dibagi 3 sebenarnya 10 jam pelajaran. Nah, ini gitu. Ini rinciannya ya kan gitu. Untuk mapel agama kita kosongkan ya P5-nya. Nah, bagaimana untuk penjadwalannya? Nah, ini kalau ini 5 hari ya, 5 hari. Anggap saja misalkan jam ke-1 sampai jam ke-10 ini kira-kira pulangnya setengah 4 ya, atau jam 4 kurang setelah. Nah, kita lihat tadi jam pelajaran per minggunya yaitu 44. Nah, kita hitung di sini. Ini 1 kan gitu ya. Ini 8 ya. Nah, ada 8 di sini, 1 2 3 4 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, terus P5-nya di sini 1 2 3 4 5 10. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang belum paham silahkan buka-buka kembali strukturnya. Nah, kalau misalkan di sini ada 8 1 udah, ini berarti 8 16, di sini berarti 24 32, berarti di sini 40. Nah, terus kita lihat strukturnya. Di sini ada 44, berarti kurang 4 jam. Nah, bagaimana itu cara mengimplementasikannya? Nah, nanti tinggal diolah lagi karena sesuai dengan jadwal KBM di MA-nya ada berapa jam pelajaran kan. Nah, ini kita contohkan asumsinya andai misalkan di sininya ada 10 jam pelajaran, terus strukturnya di sini ini adalah harus 40 gitu biar sesuai. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.